sahabat, kembali di channel Abadeka. Semoga sahabat semua sehat selalu dan sukses selalu. Hari ini Sabtu tanggal 8 ya? 8 apa 9 Januari ini? 9 Januari. Abah di posisi di workshop atau kebun pelatihan budidaya porang. Nah, kenapa pentingnya ke workshop? Seperti kita mafhum bahwa dalam 2-3 tahun ini booming budidaya porang. Jadi sengaja dibuatkan workshop agar yang memang punya minat untuk nanam porang itu mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat. Jadi sebelum memulai sebaiknya sahabat silahkan Abah undang untuk ke workshop di Rumah Porang Cijujung Bogor. Oke, kita ikuti kegiatan pagi ini. Assalamualaikum. Saran saya isi minimal 4.000 itu 4.000. Kalau ibu mau 4.000 nanti saya dropping ke sana. Bisa satu truk ya? Bisa. Saya masih punya stok 70.000. 40.000 udah dibuat lahan ini sendiri itu. Kita di Shopee segala macam tuh banyak yang jual itu nyok, gila berani banget. Iya. Ya sekarang ini apa sih bisnis online yang nggak ada gitu kan? Ada semua hampir. Ada semua cangcut bekas kayak Elau pada orang mah sekarang elau nama. Sampai yang nggak masuk akal pun ada di Shopee gitu. Kita bisnis mah yang benar-benar ada. Saya dari dulu nggak suka bisnis yang nggak jelas. Ini kan konvensional, tradisional, tapi jelas. Saya main X itu kok charcoal. Charcoal. Nah partner saya ini kan bikin sisa di Jepara, di kantor saya banyak. Saya dari itu Salatiga. Apa ya? Nanti bibitnya tuh berupa yang itu apa udah berupa pohon yang kecil yang lebih Oh gitu. Nah, saya ini deh mulai ya gambaran tuh kegiatan nih gerakan menanam porang saya menyebutnya itu memang punya the dream ya, punya mimpi besar, bukan hanya sebatas karena bernilai ekonomis tinggi, tapi kita dalam program jaga alam. betul. Terus ininya apa ya, the dream kita tuh Iya. jaga alam, jadi kita jaga alam, alam jaga kita. Ini di bukit-bukit gitu, itu kan banyak yang udah pada gundul dan ditanaminya kayak kunyit gitu ya, ubi jalar, singkong gitu ya, itu kan di tempat-tempat terbuka. Akhirnya sangat ini erosi, banjir gitu. Kita pengen itu yang yang di bukit itu beralih, dia bergeser ke dataran rendah karena cukup juga dia di bawah kalau yang untuk singkong apa segala macam gitu ya. Nah di bukit-bukitnya itu tanamin lagi pohon-pohon keras, yang akarnya kuat. pohon-pohon keras gitu kan, apa itu bisa pala, bisa banyak deh gitu ya. Nah di bawahnya itu kita tanamin ini pertengahan gitu. Betul, tumpang sari itu ini. Jadi ini menguntungkan ekonomis dan kita jaga alam. Jadi itu the dream-nya sebenarnya. Nah cuman ternyata merubah habit para petani hutan itu nggak mudah. Dia tumbuh, mulai musim panas dia mengalami dorman, jadi seolah-olah mati, nggak ada pertumbuhan gitu. Itu dalam proses membesarkan umbi. Kan musim hujan, dan ini sebenarnya kan tanaman liar gitu ya. Jadi tumbuh di kebun-kebun di mana, cuman itu tadi sekalipun liar ya, nah liarnya dia kan ketika kita budidaya ya harus tepat juga gitu kan cara budidayanya. Berarti ini mah kasarnya dilemparnya ke kebun dan gitu kan cepcul lah begitu ya. Misalkan ada yang mau tanam nih ya, kita mentoring itu, kita kasih garansi jaminan itu hasilnya umpinya kita beli. Balik ke ini. Nah, itu kalau misalkan enggak pasarkan sendiri. Pasarkan sendiri juga sebenarnya terbuka. Yang di Jawa Timur itu ya? Jawa Timur tuh paling bagus Jawa Timur karena gubernurnya dia langsung turun. Iya. Hindar Parawangsa itu langsung. Iya. Jadi Dan paling bagus harga. dan Jabar ini ketinggalan lah begitu.
tinggalan ini baru mulai so di jam gimana gitu kan. Nah, kita ada komunitas memang gitu ya, orang Jabar gitu kan. Jadi makanya saya bilang tinggal di mana? Jadi kenapa? Nah, ketika di Majalengka saya arahkan ini, ketika di Ciamis saya arahkan kemana gitu. Jangan sampai kejadian itu tadi tanpa informasi yang lengkap memulai akhirnya hasilnya negatif dan kacau malah bikin negatif ke yang lainnya, betul. Padahal yang kita harapkan itu memang ada gerakan masyarakat ya, petani nanam ini gitu kan. Jadi tingkat kesejahteraannya itu bisa. Nah, kita jalan ke kebun ya. Kita langsung ya, tadi udah jelas ada apa namanya itu dari nilai ekonomisnya memang tinggi. Nah, itu bagus. Nah, ini kita lihat nih kebunnya ya. Nah, ini yang bilang umbi. Umbi porang. Nah, ini kalau udah gini boleh tanam, itu udah ada tumbuh. Itu apa benggul apa? Ini porang itu. Itu yang saya bilang nih mau cepat gede. Nah, dari tanam dari umbi. Dibolehkan aja. Nah, itu nanti dari tanam itu kalau udah nih mulai. Enggak maksudnya enggak dikeduk. Dikeduk nanti kalau ini kan kita harus lihat dulu, ini kan kayak menyemai gitu ya. Ini kayak tadi tuh ya. Ini udah layak untuk tanam atau dia ada ini. Mau diletakin aja begini. Ini kan yang lain tuh masih belum numbuh. Ini. Ini gede. Ini apa? Maksudnya Sama. dalam Enggak, ini dari proses tumbuh. Kan dari yang tadi tuh. Gitu kan, tanam. Ini usia seberapa lama apa? Ini sebenarnya hampir sama ya, cuman itu kan ada yang telat, nah, ada yang cepat dia gitu ya. Ini yang saya bilang tadi umbi, jadi dia nanam dari umbi. Ini yang memungkinkan untuk 1 tahun, bisa 2 tahun panen gitu kan. Nah, bahwa ini tidak direferensikan supaya walaupun dilindungi pohon gitu ya, itu enggak bagus. Pangkal akar ya yang Besar dia, jadi malah mengganggu merusak kehidupan hidup jadi ya. Betul. Nah, kalau begini di apa namanya? jagung atau nanon? Nggak masalah. Ya, Lebih lagi ya. Tanahnya ya. rapatkan, tadi kan saya bilang 30 yang lebih itu sebenarnya di 20 dia masih bisa. Mau panen katak. Iya, kalau mau hanya nyari kataknya aja gitu kan, karena dia bisa panen tahunan kan, lebih juga mahal gitu ya, ketimbang umbinya jauh. Ini bisa di. Oh, kataknya lebih mahal. Lebih mahal, jauh lebih mahal. Oh. Jauh lebih mahal. Nah, ini jadi nggak terlalu dalam juga, coba tunjukin ininya ya, apa namanya tuh? Kedalaman ya. Oh ini setelah yang tadi umbi di sana ya Kang ya? Bukan, ini yang kecil-kecil itu yang dari polybag gitu. Jadi ini nanam tuh ada yang apa Itu namanya? dari katak ya, Pak? Dari katak. Kalau dari katak ini terlalu hasilnya ada cabutan ya, dari penyemaian cabutan nggak di polybag. Itu resikonya juga apa namanya? Lebih besar untuk tidak tumbuh gitu. Kalau dari polybag ini paling aman. Gitu kalau di polybag gitu itu paling aman. Ininya kalau udah ada apa tuh? Ini kan udah tumbuh ya. Ini udah layak untuk tanam. Kalau yang belum ya ini udah pada layak juga, ini asal diletakin dulu. Itu yang saya bilang bahwa ini tuh tanaman liar sebenarnya, di sini lempar jadi itu kan ya. Ini posisikan dia di balik gini, ini sengaja jadi biar ini bersentuhan dengan tanah. Jadi, karena dia yang akan keluar itu dari sana. Gitu kan. Nanti setelah ini dibiarin aja Kang? Ini ditanam. Dikeduk lagi ya? Keduk, betul, tanam. Enggak ada ukuran jarak apa itu enggak? Ada, bisa dia per 30 Senti. cm 30 ya. Jadi dundukin ini satu baris juga ini jarak tanamannya 30. Nah, terus ke sininya bisa 50 cm. Nah, ini kita ke dalam. Ini juga dari Oh ini pakai kayak galangan kayak gitu ya?
Nah itu yang tadi ya, itu lagi nanam. Nah ini, nah lihat. Ini, itu dia nih. Ini kan ketinggiannya MDPL-nya nggak terlalu sejuk. Ini buat aman. Jadi kan ini pakai paranet Untuk menahan panas. tahan panas. Gitu. Itu dia yang saya bilang bisa di tempat terbuka. Ya bisa, tapi harus yang seperti apa di tempat terbukanya itu? Kamu enak urut sawah gitu kan? Ayo tanam ini selesai. Mentreng gitu. Iya. Iya seberapa MDPL nak? Ini berapa ini? Berapa? 200, nggak nyampe 500. Bukan maksudnya MDPL MDPL ketinggian ketinggian 150-an kalau nggak salah ini. Iya, 150-an ntar gampang diukur. Ini 150-an, di bawah 200. Iya, harusnya 200-an. Sama sama di sana. Itu dia ini untuk aman. Kalau memang kan terbuka nih, gitu kan. Nah kalau yang nggak terbuka ya gini nih, barang sama singkong, barang sama jagung. Oh, kayak di tukang sari lah ya. Iya, jadi dia ada Apa aja di sana. lindung pohon dan yang lain. Kalau saya di sana kayak gini. Nah itu ini bisa. Nah ini saya kasih contoh. Ini payak ya. Ini hanya contoh saya. Ini jangan gitu berdampingan dengan payak. Saling tarik ini. Bukan, dia akarnya kan kemana-mana. Oh, rusak. Harusnya Merusak. yang umur pendek ya. Enggak, yang pegakan nggak apa, tapi dia akarnya ke dalam gitu kan. Bukan. Kalau ini kan nyaliara kemana-mana itu. Kayak mangga. Si payak Akar serabut. itu payak mau kemana-mana gitu, itu ganggu malah gitu kan. Nah ini sebagai sampling. Lagi satu lagi di ini kita ambil yang dari politik. Jadi dia benar-benar udah tumbuh, udah gitu kan ada apa namanya itu ya, medianya ya yang disertakan, jadi cenderung keberhasilan tumbuhnya tuh besar. Nah, karena memang dia beneran plus ininya ya, Pupuk, jadi, segala macam. betul. Udah tinggal Oh, tangannya udah. ya, ada gemur. Nah malah ada yang keliru itu kayu bikin lubang gitu kan dalam macam ya, akhirnya busuk. Sekalipun ininya udah tumbuh, cara bikin ininya penanamannya nggak bagus juga ya busuk. Ini biar aja Bu. Udah jatuh gitu ya, Biar aja. ntar dia bangun. Tegak lagi. Bangun. Ini kayak sono gitu ya. Penyesuaian tanah dia. Ya, ntar dia Oh jadi dia tuh bukan mati nih. bukan. Enggak. Nah, Kok tegaknya itu dengan sendirinya? iya Sendiri Bu. sendirinya. Kira dibangunin Oh, gitu. nggak dikeplak-keplak gitu ya. Tapi Apa? disiram kami nih Kang. Hah? Rutin disiram atau enggak? Atau hujan? Tergantung hujan. Nah, jadi Ah. ketika hujan misalkan sampai 3 harian atau bahkan nggak hujan itu siram. Karena dia butuh kecukupan air tapi juga berlebih enggak gitu. Sedang lah ya. Ya, jadi berlebih dia juga busuk. Sama singkong lebih ribet mana ininya? Ya nggak ada yang ribet, sama-sama aja itu tinggal tancap gitu, ini tinggal tanam. Maksudnya dari segi perawatan atau tidak? Enggak, justru ini suruh laur ya, tapi yang bagus itu kasih pupuk misalkan per 1 bulan atau per 2 bulan. Ditinggalin aja juga dia tetap tumbuh. Cuman kan tetap ketika unsur haranya kita tambahin, terus ada perangsang juga kan, ada apa tuh pupuk cair ya, dia ada untuk merangsang katak. Bu beda singkong Bu. Singkong Hah? kapan pun bisa ditanam. Apa Pak? Kalau singkong kapan pun bisa ditanam. Ya, bedanya itu ini Bu, ya. musim Musim. tanam. Kalau kita nih dari mulai musim, bukan musim hujan. Hujan. Jadi antara Oktober sampai mungkin mentok-mentoknya Februari Maret itu selesai, Masih bisa. masih Tanam. bisa. Nah, cuma itu tadi kalau kita mulai dari September Oktober dari apa tuh katak pun kita nggak ketinggalan gitu ya, karena dia ada masa tuh tumbuh 3 bulan gitu kayak gini nih yang udah jadi ini kan udah 3 bulanan juga nih. Nih kalau udah di Januari ke sana kalau kita tanam dari katak nih Udah ketinggalan karena di bulan 5 ya, mulai bulan akhir bulan 4 bulan 5 itu udah mulai masa dorman. Dia selesai tuh tidur panjang sampai nunggu Ini kan udah keluar semua Bu. Biji katakan satu-satu. nunggu tahun apa musim berikutnya. berikutnya.
Jadi sebaiknya kalau dari Januari apa? Ya ini yang Dari udah umbi? jadi. Bukan, langsung dari udah ini tumbuh. ya? Yang umur berapa bulan? Yang Bulan, Bu. 2-3 bulan lah, yang udah 20 sentian yang si Bapak tanamin aja. Nih, tuh. Itu berapa bulan Pak? Ini dua bulan. 2 bulan lah. 3 bulan. 2 bulan 3 bulan usia situ aja. 2-3 bulan. Jadi dia ada masa masa tumbuh, masa hidup ya sampai kemarau. Peluang ininya dari ini berapa persen Pak? Misalkan dari Kalau dari bibit yang di polybag Hah? 100% Bu. Dari sepeda hidup? Iya, tapi kalau ibu dari biji katak Oh. masih 75. Iya. Untuk ini lagi stres ya. Stres, kasih itu Panadol Pak. Iya. Jadi dia Padahal dari polybag penyusian juga, gini, Bu. iya. Dari Penyusian polybag tempat, ya? iya, gitu kan. Itu yang kadang terabaikan. Tanam akhirnya lewat. Sayang gitu kan. Ya ini mah harus dibawa tukang tanam ya tuh udah. Tukang tanam harusnya lebih hafal. Ya enggak bukan lamun nanam di kebun saya kumaha katanya tuh bawa tukang tanam nama. Kita siap jadi konsultannya gitu. Iya. Iya, yang pasti tuh kalau 1 hektar ya itu bisa 10 harian. Nanamnya. Maksud dari persiapan apa ya? Bisa. Persiapan tanah. Dan harus sekitar 5 orang tuh ngerjain. Mobilisasi ini soalnya. Jadi per hari itu 5 orang tuh mungkin bisa 4.000 batang. Total sekitar berapa ini? Kalau 1 hektar tuh 40.000 idealnya. Iya. 40.000 batang. Itu artinya nilai ekonomisnya luar biasa. Terus cukup 1 kali beli bibit. Nanti kan ada pupil. Persis. Iya. Jadi ini tuh akumulasinya begini, tanam ya 1 hektar, itu musim 1 tahun setelah katak menghasilkan, itu kan kita hitung minimal itu 4 katak, itu bisa 9, bisa 12 ya. Tapi yang wajibnya dari ini tumbuh 4 katak. Jadi tahun berikutnya kita bisa 4 hektar. Asal nggak dijual, si mobil ya gitu kan, nggak dijual. Jadi tanam lagi nih, itu jadi 4 hektar tambah plus 4 hektar plus yang 1 hektar ini. Terus lagi Tahun berikutnya lagi, nah itu yang jadi 4 dari 4 hektar, 16 hektar. Kondisi tanahnya pengaruh nggak? Ini kan misalnya daerah pegunungan nih. Iya, justru itu tadi dia kan, MDPL tadi. di MDPL itu. Jadi kalau di, yang pasti dia itu sebenarnya sih di dataran rendah kayak kita Jatiwangi juga bisa, tapi hidupnya dia di dekat kecomberan, pohon-pohon, Dekat iya, ya, Majalengka lah. iya, Cikijing ya. di kayak gitu di tempat-tempat adem. Itu kalau teteh yang di Banten itu Kayaknya Kemarin sih udah masuk kayaknya waktu di Iya, bilangnya. Masuk, Pandeglang masuk. Banten kena. Soalnya ini lagi ada pohon tingginya. Iya, Iya, justru itu. iya. Iya, bagus. Jadi kalau memang lindung, kita nggak perlu paranet. Lindung dia ada pohon Gitu. tingginya. Nah ini nih katak nih. udah jadi ya. Nah, mobilnya udah. Itu seberapa bulan Pak? Ah, ini masih 3 bulanan. Iya sama baru ini kan ini ya. Masalah sakit ya Pak? Ini yang polybag. Ini seberapa kilo Pak? Tadi Pak? Dari berapa kilo ya? 2 kilo. 2 kilo. Wah, 2 tahun ini. Iya maksudnya usia 2 tahun itu 2 kilo rata-rata. Oh ini tanamnya dari umbi kan? Iya dari umbi. Ini besok dibongkar ya, dipanen ya. Bisa. Iya, dadang saya umbi nah. 2 bulan. Jadi umurnya hampir sama 2 bulan, cuman perbedaannya mulainya dari umbi dan dari umbi besar dari katak. Atau dari ini ya? Berarti ada 3 jenis bibit. Kalau mau ambil katak ya misalkan beli kilo ya, itu katak. Berarti kan kita nyemai dulu. Itu harus bulan sekitar bulan musim hujan. Awal di September Oktober itu masih kejar. Nah itu udah tinggal Nggak tanam ya. tanam ya. Nanamnya tuh dibalik begitu apa gimana Pak? Nanamnya Oh, begitu. Tanamnya begitu. betul. Cuman dibalik dia. Ngeluarin akar. Mm-mm. Oh karena pada saat udah gede pun yang di bawah ini yang jadi gede ya. Iya. Ini kalau 2 tahun yang gede gini dia. Iya. Yang orang sampai gendong-gendong tuh ininya apa? Perlakuan Umbinya. khusus, Pak. Karena apa dari dibalik kayak tanam tuh. Juga enggak boleh dalam-dalam, Pak. Paling masih gini. Oh gitu ya. Iya kalau ngeliat umbi porang segede-gede, waduh.
Iya, ada yang di Gede baskom. baskom. Oh, gede digendong begitu. Eta mau seberapa tahun barunya? Bisa 5-6 tahun tuh Pak. Seberapa bisa 20 kilonya Pak? Itu ya Kang yang dijadiin Ini realnya nih, jadi diangkat. Yang itu jangan diikutin. Sebenarnya kalau melihat kamu kayak Saya tanam karena lahan saya terbatas, jalan aja saya tanamin. Itu tidak direferensi. ah, Ntar selfie di sana ya, di itu di sana di pohon-pohon. Ini teh seberapa bulan Pak? Sama di 3 bulannya ini mah. Cuma tadi yang kita ini itu mulainya. Oh ini dari umbi ya? Kayak gini ya? Apanya? Mulainya begini. Iya. Ini Pak, lihat Pak. Ini umbi 20. kan ini lagi di. Itu Ini dari kecil sampai ke gede ya, dari ini gini lah. nih. Sirung kasarannya nih, sirung. Ya. Nah, kalau ngambil yang ini, Nah. ini tuh lihat tuh gedenya beda. Sirung. Dari Sirung ke Irung. Kayak kalau itu apa tuh non awi kan kisah Sirungan.